Sebelumnya di Lost. Lalu terjatuh tepat ke bentangan parasut. Desmond dengan tergesa-gesa melepaskan helm yang dikenakan Penny. Tetapi setelah dilepas, ternyata itu bukanlah Penny. Hanya seorang gadis asing yang tidak diketahui siapa. Tapi gadis ini mengenal Desmond. Melihat wajah Desmond, dia berkata, Desmond. Dan kemudian dia pingsan. Jinsu, Desmond, Charlie, dan Hurley pun saling pandang kebingungan. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 3 episode 18. Melanjutkan yang kemarin, teman-temannya Desmond langsung menanyakan siapakah gadis tersebut karena sebelumnya gadis ini memanggil Desmond. Tetapi Desmond sendiri juga tidak tahu. Sebelumnya ia belum pernah bertemu dengan gadis ini. Lalu mereka pun kembali dibikin kaget saat melihat gadis tersebut terluka. Tepat di tubuhnya menancap sebuah ranting. Semuanya tentu langsung panik. Tak ada satupun dari mereka yang punya pengalaman medis. "Kita harus membawa dia pada Jack," ujar Charlie. "Tidak, Charlie. Jika kita membawanya, itu akan memperburuk lukanya. Kita harus memanggil Jack ke sini," kata si Desmond. "Mana bisa, bro? Perjalanan kemari itu 8 jam. Keburu is dead ini dianya kehabisan darah," protes Charlie. "Aku akan berlari saja," ungkap Desmond. "Ada gila-gilanya juga ya kau, ku tengok. Bentar lagi mau malam, terus di hutan banyak jebakan Daniel mau cari mati ya?" Charlie kembali protes. Lalu tiba-tiba sebuah suar ditembakkan ke atas langit oleh Hurley. Suar tersebut ia dapatkan dari tas si gadis misterius. Apakah suar yang barusan Hurley tembakan akan membantu mereka? Entahlah, Desmond berpikir satu-satunya cara ya cuman memanggil Jack. Tapi tiba-tiba terdengar suara krosak-krosak dari balik pepohonan. Lalu muncullah Mikhail di sana karena sepertinya Mikhail melihat suar tadi. Mereka pun saling pandang cukup lama berusaha mencerna apa yang terjadi. Dan Mikhail langsung berlari mengetahui posisinya ini tidak menguntungkan baginya. Jinsu refleks langsung berlari mengejarnya. Jinsu ternyata punya kecepatan berlari seperti si ceking. Dia pun berhasil menerjang Mikhail sampai terjatuh. Tapi di situ sempatlah terjadi adu baku hantam yang cukup sengit. Dan karena Jinsu cukup ahli bela diri, ia berhasil mengalahkan si Mikhail dengan tendangan kungfunya. Desmond lalu menginterogasi si Mikhail sambil mengancam dengan menggunakan pistol suar. Charlie di situ mengungkapkan bahwa yang mereka tangkap itu adalah salah satu The Others. Said sudah menceritakan tentangnya. Tapi Charlie heran kok masih hidup padahal Said bilang Mikhail sudah mati. Mereka lalu teralihkan saat mendengar suara si gadis misterius menggumamkan sesuatu dengan bahasa asing. Di situ Mikhail yang menyadari bahwa si gadis sedang terluka parah mengajukan diri untuk membantu. Ia mengaku dirinya pernah menjadi petugas medis saat bergabung di tentara Uni Soviet. Desmond segera membawa Mikhail untuk melihat kondisinya si gadis itu. Setelah diperiksa, Mikhail menyatakan bahwa ranting tersebut telah merobek paru-paru gadis ini. Jika tidak segera ditolong, maka gadis ini akan mati, ungkapnya Mikhail. "Aku bersedia menolongnya, tapi dengan syarat kalian harus melepaskanku seolah-olah kita tidak pernah bertemu," pintanya Mikhail. Desmond tanpa pikir panjang langsung menyanggupi syarat tersebut. Di perkemahan pantai, Sunhwa menemui Juliet lalu mendesaknya untuk mengatakan mengapa The Others menculik Claire tempo dulu. Sebab saat ini Sunhwa khawatir dan takut hal itu akan terjadi juga pada dirinya. Sunhwa curiga dengan keberadaan Juliet di sini. Juliet lalu dengan jujur mengatakan bahwasanya setiap wanita yang hamil di pulau ini selalu berakhir meninggal dunia. Alasan The Others menculik Claire karena berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi di situ Juliet juga jujur bahwasanya mungkin Claire berhasil selamat sebab Claire hamil sebelum di pulau ini. Juliet bisa berspekulasi begitu karena selama ini ia belum pernah berhasil menyelamatkan satu wanita pun. Sunhwa terlihat terkejut. Lalu pada malam harinya, Juliet secara diam-diam menemui Sunhwa yang sudah tertidur.
Setelah memastikan kalau Sunhwa tidak akan teriak, Juliet melepaskan bekapan dan mengatakan bahwa dirinya ingin membantu Sunhwa dan bayinya. "Ikutlah denganku, aku akan memberikanmu jawaban untuk kehamilanmu, Sunhwa," ujarnya Juliet. Because there may be hope for you yet. It's true. That means I'm already dead. Dan di situ Sunhwa setuju-setuju saja untuk ikut bersama dengan Juliet. Di perjalanan, Sunhwa menanyakan kemana sebenarnya kita akan pergi. Juliet menjawab mereka akan pergi ke bunker medis. Oh, tempat yang ditemukan oleh Kate dan Claire waktu itu. Tapi Kate bilang di tempat itu tidak ada apa-apa, tanyanya Sunhwa. "Ya, itu karena Kate tidak tahu ada ruangan tersembunyi di sana," jawabnya Juliet. Sementara itu, di saat yang sama, Mikhail terlihat mulai berupaya melakukan pertolongan pada si gadis misterius dengan dibantu oleh Desmond. Proses pembolongan saluran pernapasan dan pencabutan rantingnya kalian tidak perlu lihat ya guys, mengerikan. Kembali pada Juliet dan Sunhwa, mereka berdua telah sampai di bunker medis. Setelah masuk ke sana, Sunhwa bertanya dengan serius, sebenarnya apa alasan Juliet membawanya ke sana dan berkata ingin membantu Sunhwa? Mendengar pertanyaan itu, Juliet mendekati Sunhwa. Ia berkata bahwa selama berada di pulau ini sudah 9 orang pasien wanita hamil yang mati. Juliet tak pernah bisa menolong satu pun. Jadi Juliet berharap kalau Sunhwa itu hamilnya sebelum berada di pulau ini. Juliet akan melihatnya menggunakan alat USG untuk mengetahui usia kehamilan dari kandungannya Sunhwa. Tapi jika memang Sunhwa hamil saat berada di pulau ini, Juliet akan berusaha membantu sebisa mungkin dengan berbekal dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun Sunhwa mengungkapkan sejujurnya bahwa suaminya yaitu Jinsu tidak bisa memberikan keturunan. Sunhwa yakin bayi di dalam kandungannya ini adalah hasil perselingkuhannya dengan Mang Botak. Dan Sunhwa sangat menyesalinya. Tetapi di situ Juliet tetap meminta Sunhwa memeriksakan kandungannya untuk lebih memastikan. Mereka berdua lalu memasuki ruangan tersembunyi itu. Sunhwa bertanya, ruangan apakah ini sebenarnya? Juliet menjawab, ini adalah tempat kami membawa para wanita itu untuk mati. Ya, semua wanita hamil itu meninggal ketika dirawat di sini. Beberapa saat kemudian terlihat Juliet mulai melakukan prosedur USG di perutnya Sunhwa. Terlihat senyuman kebahagiaan di antara mereka berdua saat mesin tersebut memperlihatkan bentuk janin bayinya Sunhwa. Sangat kuat dan sehat, ujarnya Juliet. Setelah itu, lantas Juliet memeriksa usia janin yang ada di perutnya Sunhwa itu. Setelah diperiksa, ternyata usianya baru 53 hari, pemirsa. Sementara Sunhwa dan semua orang sudah 90 hari terdampar di pulau misteri ini. Yang berarti bayi tersebut adalah darah dagingnya Mamang Jinsu. Sunhwa tampak menangis. Juliet lalu berusaha menenangkannya dan berkata akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menolong Sunhwa. Tetapi sebenarnya Sunhwa bukan menangis bersedih, melainkan menangis bahagia. Ia sangat bahagia karena bayi yang ada di perutnya ini adalah bayinya Jinsu. Kenapa bisa begitu? Padahal Jinsunya mandul. Juliet di situ menjelaskan, biasanya sperma laki-laki rata-rata jumlahnya adalah 60-80 juta. Tetapi di pulau ini sperma yang diproduksi laki-laki 5 kali lebih banyak, jelasnya Juliet. Ya begitulah pokoknya. Sunhwa berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Juliet karena telah memberikan kabar baik tersebut. Kembali pada Desmond dan kawan-kawan. Ternyata Mikhail telah selesai mengobati si gadis misterius. Dia berkata bahwa gadis ini akan membaik dalam sehari. Yang terpenting Desmond CS harus menjaga lukanya tetap bersih. Dang, a lung was punctured. Keep the wound as clean as you can. She's fine. Ah, yang bener, katamu paru-parunya robek. Masa bisa sembuh dalam sehari? Tanya Charlie. Kemudian Mikhail menjawab bahwa di pulau ini peraturannya berbeda. Seseorang bisa sembuh dan pulih dengan cepat.
Mikhail pun menagih janji kepada Desmond. Apakah akan membiarkannya pergi? Meskipun Charlie di situ keberatan, namun Desmond tetap mengizinkan Mikhail pergi karena mereka sudah berjanji. Tapi tak lama setelah kepergian si Mikhail, tiba-tiba Jinsu berlari untuk mengejar pria bermata satu itu. Desmond dan yang lainnya pun jadi ikut mengejar. Tidak terlalu sulit untuk menyusul Mikhail karena pria itu tidak lari melainkan jalan santai. Desmond di sana berusaha menahan Jinsu agar tidak berbuat aneh kepada Mikhail. Tapi rupanya Jinsu cuma ingin mengambil telepon satelitnya si gadis misterius yang dicuri oleh Mikhail. Melihat hal itu, Charlie semakin berang kepada Mikhail. Tetapi Desmond ada di sana untuk menahan Charlie karena mereka sudah berjanji akan membiarkan Mikhail pergi. Sebab Mikhail telah menolong si gadis misterius. "Kau akan menyesali ini, Desmond," keluhnya Charlie. Singkat cerita, hari pun sudah pagi. Juliet dan Sunhwa tampak keluar dari bunker medis berniat akan kembali ke perkemahan. Di sana Sunhwa bertanya kepada Juliet berapakah waktu yang dia miliki. Ya, meskipun tadi itu kabar yang baik, tapi juga sekaligus kabar buruk karena itu artinya nasibnya Sunhwa tidak akan berbeda dengan wanita-wanita hamil sebelumnya. Juliet pun menjawab bahwa wanita-wanita hamil sebelumnya hanya bisa bertahan sampai pertengahan trimester kedua. Tidak ada yang berhasil sampai ke trimester ketiga. Kalau kalian belum tahu, sedikit info ya guys, trimester dalam kehamilan itu maksudnya usia kandungannya. Trimester pertama itu dari 1 sampai 3 bulan, trimester kedua itu usia 4 sampai 6 bulan, dan trimester ketiga artinya usia 7 sampai 9 bulan. Jadi intinya Sunhwa cuma punya waktu 2 bulan kalau begitu teman-teman. Semoga saja Mbak Sunhwa bisa selamat. Tapi sebelum pergi katanya Juliet ingin memastikan dulu tidak ada yang tertinggal di bunker. Mereka tidak boleh meninggalkan jejak sedikit pun di sana untuk berjaga-jaga. Sunhwa oke-oke saja dan bersedia menunggu. Padahal sebenarnya Juliet mengambil sebuah alat perekam suara, kemudian ia mengatakan tentang kehamilannya Sunhwa. Dan nanti Ben akan mengambil alat tersebut di sana. Begitulah cara Juliet melapor kepada Ben. Ben, it's 6 a.m. on Saturday morning. I hate you. Sedangkan di sisi lain, Desmond, Charlie, dan Jinsu tampak sedang sibuk membuatkan tandu untuk si gadis misterius. Sementara si Harley terduduk merenung sambil memainkan telepon satelit di sampingnya gadis misterius. Lalu tiba-tiba gadis itu siuman. Langsung menanyakan aku di mana dan siapa kamu? Tanya gadis itu kepada Harley. Harley menjawab sejujurnya ia bernama Hugo Harley, salah satu penumpang pesawat Oceanic 815 yang selamat. Ia lantas bertanya pada gadis itu apakah gadis itu datang untuk menyelamatkan mereka. Namun daripada menjawab itu, gadis ini malah keheranan. "Lah, masa bang? Kamu beneran penumpang pesawat Oceanic 815 nih?" tanya si gadis. "Iya, swear," jawab Harley. Tidak, bangkai pesawat tersebut telah ditemukan di lautan dan semua penumpangnya sudah mati," jelasnya Naomi. What? Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 아무것도 몰라 하는 듯 표정 좀 봐요. 이젠 지쳐가요 우리 그만 만나요. 난 모르고